Semakin Hasto ya dijadikan tersangka atau ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, ya semakin hari PDIP semakin kuat dan bahkan bisa saja menunjukkan bukti-bukti bagaimana ya mentersangkakan seorang Jokowi. Bisa saja seperti itu begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja dari perdebatan dari Guntur Romli, terus kemudian Koni Bakri, ya kabarnya ada fakta-fakta yang begitu mengejutkan dan bukti-bukti yang mengejutkan. Ya, ini nampaknya menjadi ancaman serius begitu kepada Mulyono. Bisa saja begitu, ya, bisa saja. Bukti-bukti itu kabarnya berkaitan dengan kakak beradik soal kasus pencucian uang. Wah, ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap, ya. Sejak awal ya kalau kita rinci begitu kan ya bagaimana politik Pak Jokowi 2014-2019 di mana Prabowo menjadi oposisi ya. Sebenarnya Prabowo ya sudah kalah telak dan menyerah ya di situ. Mengapa kesalahan fatal dari PDIP di situ begitu ya mengajak seorang Prabowo untuk ya bergabung menjadi gerbang ya menjadi gerbong satu ya untuk selalu mendukung pemerintahan Jokowi. Kesalahan fatal di situlah yang kemudian ya karena ya kita tahu bahwa oposisi itu punya ambisi kekuasaan juga ya di mana tokoh politiknya untuk menjadi presiden. Nah, dan ketika Prabowo begitu menjadi oposisi ditariklah ketemu dengan Ibu Megawati satu gerbong untuk mendukung pemerintah Jokowi. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini ya mulai bermainlah kuda Troya yang dimainkan sana sini begitu. akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang ya hasilnya adalah bisa orang mengatakan dan bahkan Hasto mengatakan ya bahwa seorang Jokowi bisa dicap sebagai mengkhianati PDIP. Padahal ya Jokowi dibesarkan oleh partai PDIP dan keluarga-keluarga mereka begitu kan ya. Sebenarnya ada kesalahfatalan strategi itu begitu. Kenapa PDIP tidak mengunci Jokowi, tidak mengunci Prabowo, malah membiarkan Prabowo dan Jokowi ini asik begitu kan ya, masuk istana sana sini komunikasi secara intens dan bahkan seorang Prabowo menyanjung Jokowi di mana-mana begitu kalau Prabowo menjadi menterinya pada waktu itu begitu kan ya bawa nama Jokowi, Jokowi. Keberlanjutan. Akhirnya tergodalah ya di situ bahwa bagaimana orang-orang berpikir Jokowi ini tidak lagi menjabat sebagai presiden nantinya. Bagaimana siapa yang akan menggantikan tahta itu? Nah, mulai diisukanlah ada 3 periode. Ya, PDIP ini menolak. PDIP menolak sana sini begitu kan bahwa Jokowi tidak seharusnya 3 periode karena itu bertentangan dengan konstitusi. Ya ternyata punya kekuasaan ambisi yang sangat-sangat rakus. Kan itu yang terjadi. Pada akhirnya apa? Ya, pada akhirnya ditolaklah. Mungkin ada rasa kekecewaan kepada seorang Jokowi, kepada pada pendukung-pendukungnya begitu kan. Ya, kenapa kok 3 periode? Akhirnya ya kesempatan itu datang, kuda Troya dan strategi mereka. Bagaimana? Ya mungkin sudah tawar-menawar. Bagaimana kalau anaknya jadi wakil presiden? Wah, kabarnya sudah berapa kali Pak Jokowi menolak begitu. Tapi pada akhirnya luluh. Wakil presiden kok begitu kan? Dan jadi sehingga apa? Sehingga kekuasaan itu kalau dirayu seperti itu ya maulah begitu kan. Ya, makanya di sini dicap sebagai politik apa namanya? Politik dinasti politik ya. Nah, sebenarnya oposisi sudah memperingatkan bahwa hati-hati PDIP, hati-hati PDIP. Tapi nampaknya Jokowi ya semakin mesra dengan PDIP, pura-pura sana sini, ketemu dengan Ibu Megawati sana sini. Pada akhirnya luluh. Apapun masyarakat yang mengkritik Jokowi, PDIP terdepan untuk memberikan ya dukungan terhadap Jokowi. Dan sekarang kita lihat saja begitu ketika Hasto sudah masuk ditetapkan sebagai tersangka, maka kemudian apa yang terjadi? Ya mungkin sebagai bentuk perlawanan-perlawanan dari yang lain. Nah, inilah cerita di mana kesalahan PDIP tidak mengunci Prabowo dan Jokowi. Seharusnya larang dong Jokowi ketemu dengan siapapun seharusnya oleh PDIP. Tapi ya
satu sisi Bu Mega ya semakin semakin menunjukkan bahwa petugas partai itu adalah seorang Jokowi di situ, ya. Walaupun sudah benar di situ, sudah benar bahwa itu adalah petugas partai, tapi tidak seharusnya mengumumkan kepada publik. Ya akhirnya berspekulasi sekarang ini. Apa yang terjadi? Saya memandang ya dengan adanya seperti ini Prabowo ya mungkin ya uh, antara Jokowi dengan PDP, Prabowo ini mungkin tidak ikut-ikutan masalah soal ini. Kenapa? Karena mungkin cari aman juga dalam artian bahwa ngapain kita harus ikut-ikutan? Itu kan masalah lama. Toh pada akhirnya masalah lama tidak mungkin ikut-ikutan ya. Hasto seharusnya sudah ditetapkan tersangka lama begitu kan. Kenapa kok baru sekarang? Mungkin Prabowo tertawa. Ya enggak, bukan urusan saya. Silakan mungkin ya. Jadi tertawa mungkin Prabowo tertawa mendengar itu begitu kan ya ketika Hasto dijadikan tersangka. Tapi dengan adanya seperti ini justru ya mulai dari Jokowi dipecat oleh PDIP terus kemudian apa namanya Hasto dijadikan tersangka ini ada indikasi ya adu balas dendam ya. Dengan adanya seperti ini sampai kapanpun tidak bisa. Saya hanya mengatakan ya hati-hati Jokowi ya jangan terlalu keluar-keluar hari ini. Kenapa? Karena bisa saja suatu saat nanti karena PDIP adalah partai politik begitu kan ya bisa saja nanti 2 tahun lagi ya sebagai kekuatan PDIP untuk bisa yang menghantam Jokowi. Bisa saja. Ya mungkin strategi PDIP biarkan aja lah dulu ya. Tapi kita suatu saat nanti bisa saja begitu. Kabarnya Hasto ini akan ada fakta dan dokumen-dokumen yang begitu ditunjukkan kepada publik begitu kan ya. Ada keterlibatan para petinggi-petinggi negara bagaimana soal ya di waktu Jokowi memimpin, di rezim Jokowi memimpin. Nah, inilah yang akan terjadi yang kita tunggu oleh masyarakat sehingga masyarakat hari ini bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan-jangan di rezim 10 tahun yang lalu begitu kan ya. Ya, bagaimana rakyat, nasib rakyat dan sebagainya. Makanya harapan sekarang ini masyarakat Indonesia yaitu adalah salah satunya ya kepada Prabowo, siapa lagi sebagai presiden. Iya kan? Jadi semoga saja Pak Prabowo ini masalah soal hukum, masalah soal apa namanya koruptor, masalah soal kesejahteraan, kemiskinan, ekonomi benar-benar diatasi begitu, sehingga ada kepercayaan plus lah kepada seorang apa namanya Prabowo nantinya. Makanya kalau Prabowo di 100 hari kepemimpinan ini tidak ada reaksi apapun, jadi ya wassalam begitu kan. Masyarakat semakin pesimis dan sekarang dari pernyataan Prabowo masalah koruptor dimaafkan, ya ini akan menjadi spekulasi panjang. Terus kemudian ditambah lagi dengan PPN 12%. PPN 12%, PDP menolak. Kabarnya sekarang ya sudah menyetujui dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa ya di negara kita begitu kan tidak perlu dengan mau pajak berapa persen kayak mau PPN 15% begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya itu aja tidak bisa. Seperti era Jokowi kurang apa coba? Ini tem amnesti berbagai cara dilakukan, tapi ekonominya itu aja. Kenapa? Karena terlalu sibuk ikut cawe-cawe sana sini. Orang bisa menganggap seperti itu. Makanya Prabowo ya biarkanlah. Ya seperti Gibran sekarang. Turun ke jalan, turun ke jalan, turun ke jalan begitu kan. Prabowo masih belum datang ya, masih di luar negeri ya. Masih ada negara orang untuk cari diplomasi. Ya, Gibran sudah 10 kali turun ke bawah. Emang nggak ada capek-capeknya itu orang ya. Jadi demi ambisi apa? Ya, kalau ya orang-orang akan melihat begitu kan ya. Karena seorang Gibran dan Jokowi ini 11-12 begitu orang akan menganggap seperti itu. Nah, dengan cerita inilah politik kita begitu kan ya bisa dicap sebagai sandra menyandra terhadap satu sama lain. Tidak boleh dalam negara kita. Kapan mau maju kalau yang satunya ganti presiden menyandra ini, ganti presiden menyandra ini. Ada belas dendam ya di situ. Maka tidak boleh orang di dalam demokrasi kita begitu melakukan hal-hal seperti itu. Ayolah kita sadari bersama dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini bagaimana ya karena semuanya itu dikaitkan dengan antara Jokowi dengan PDP karena Jokowi dipecat oleh PDP. Kan ngeri-ngeri sedap. Seandainya begitu, seandainya ini misalnya setelah Jokowi dipecat, mungkin ya 5 bulan lagi misalnya baru Hasto jadi tersangka, ini mungkin tidak akan
dicap bahwa ini kelakuan-kelakuan siapa. Orang-orang menganggap, wah biarkanlah, dan seorang Jokowi jangan cawi-cawi sana sini. Tapi strateginya sudah sudah seperti itu, orang menganggap ya justice seperti itu begitu. Dan, tapi apakah ini benar atau tidak? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di Hodari News ini. Begitulah kira-kira.